Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, Bitcoin ya masih konsolidasi atau sideways di angka tersebut sih ya, 59, 58, 60, 61, bahkan tingginya 62.000 ya dalam satu minggu terakhir ini ya. Dan beberapa altcoin juga demikian ya, ada yang bearish, ada yang ngebull, ada yang berwarna hijau juga ya. Oke, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, Bong, dan banyak lagi, kalian bisa dapatkan cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitget itu pakai enak banget, apalagi trade-nya itu 0% atau tanpa biaya. Bahkan di saat market lagi bearish, di Bitget itu ada yang naik hingga puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhir. Dan banyak sekali beberapa altcoin serta meme coin yang masih baru-baru gitu ya. Hampir rata-rata ada di Bitget semua ya. Dan persiapan untuk di tahun 2025 saya menahan beberapa set saya di Bitget ini ya, terutama beberapa meme coin yang potensial yang saya siapkan untuk di tahun 2025 dan setan di Bitget ini. Karena enak banget ada peer-to-peernya gitu ya, apalagi trade itu 0% tanpa biaya. Dan seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Yes, masih dalam skema awal ketika kita lihat Bitcoin menggunakan time frame mingguan ini sejak halving yang ketiga tahun 2020 ya, pas terjadinya persoalan halving, bahwa Bitcoin mengalami konsolidasi dan sideways yang mana di sini wow cukup lumayan panjang juga, dan hal ini terjadi juga di tahun 2024 ini, yaitu halving yang keempat. Hal ini terus berlanjut hingga saat ini selama 2 bulan terakhir, bahkan Bitcoin mengalami dua penyimpangan penurunan di bawah range low-nya yang tadinya kan 53.000 lah turun di angka 49.000 dolar ya di minggu lalu ya. Dan peluang ini pembelian cukup harga terbaik ya ketika kesempatan harga Bitcoin pas 50 ribuan dolar, dan ini masih berupa penyimpangan penurunan singkat di bawah reaccumulation dari range low-nya, yang mana di kalian bisa lihat di lingkaran orange ini itu di angka 49.000 dolar. Jadi momen buy the dip, karena setelah konsolidasi ini itu bakal memasuki fase bull market yang kotak warna hijau ini, dan ini itu diprediksikan dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan ya. Mungkin di kuartal ketiga tahun 2024 ini sudah siap memasuki fase kotak warna hijau ini. Saat ini juga Bitcoin sedang membentuk area support baru ya, semoga saja masih kuat di angka 59, 58, dan 60.000, jangan koreksi di bawah itu lagi. Jadi nanti bakal membentuk chart yang baru untuk menentukan area support dan resistennya. Untuk resisten saat ini terdekat itu di angka 63 atau 65.000 dolar, dan jika bulanan itu di angka 70 ribuan dolar. Dan ini area support yang paling rendah ketika penurunan kemarin ada di angka 49, dan saat ini sentuh di angka 56-57 ribu dolar area supportnya. Semoga saja masih bertahan di angka-angka tersebut dan konsolidasi ini tetap berlanjut, dan semakin cepat konsolidasi ini selesai, semakin cepat juga memasuki fase bull market dari Bitcoin. Momen buy the dip ya kayaknya baik-baik aja nih ya buat ditahan di tahun yang akan datang. Yes, ada hal menarik nih ya. Wah, pantas aja agak sedikit mulai bangkit dan agak tenang buat pasar market dari saham dan aset kripto yang udah mulai sedikit tenang. Jadi, inflasi Amerika Serikat telah turun hingga 2,9%. Bahkan ini lebih rendah dari ekspektasinya. Nah, ini baru saja terjadi beberapa jam yang lalu ya. Kita lihat aja dampaknya bakal seperti apa ya. Mungkin kalau koreksi ya masih wajar, tapi dampak setelah beberapa hari setelah informasi tersebut ya kita lihat aja nih ya. Kemudian bank-bank besar di Amerika Serikat mereka telah membeli Bitcoin ETFs dengan jumlah yang sangat banyak banget. Bahkan Goldman Sachs mereka memiliki aset nilai 2,8 triliun dolar, dan 1,4 triliun dolar Morgan Stanley, dan Wells Fargo senilai 600 miliar dolar juga mereka telah memperhatikan dan membeli Bitcoin di ETF spot tersebut. Nah, jadi dampaknya ini memang luar biasa banget ya dari ETF spot ini, apalagi di Amerika Serikat, dan disusul oleh beberapa negara, Australia, Hong Kong, negara ASEAN juga ada Thailand, ada Singapura, dan banyak banget beberapa negara Eropa yang sudah menerima dari ETF spotnya tersebut. Makanya kita nantikan banget nih buat momen yang beda dari beberapa tahun lalu, karena ETF spot ini memompa volume perdagangan dari Bitcoin itu berasa banget. Makanya dampaknya lebih besar sepertinya yang bakal terjadi.
Ya, selain juga CEO dari Marathon Digital Holding, dia mengatakan bahwa penawaran mereka senilai 250 juta dolar mereka untuk membeli lebih banyak lagi Bitcoin, dan ini adalah kelebihan dari permintaan dari platform mereka. Ya, selain itu juga Crypto.com, salah satu exchange terbesar di global atau di dunia, saat ini menjadi partner secara langsung dari UEFA Champion. Wah, keren banget ini. Jadi kalau ada iklan dari Liga Champion, ini bakal ada Crypto.com-nya. Wah, keren banget sih ini ya, udah ranah ke sepak bola nih ya. Sebenarnya sih udah lama ada di UFC juga, ada di beberapa cabang olahraga, tapi yang lebih menonjol sih di sepak bola. Kemudian Binance tuh kalau nggak salah sponsor dari klub Italia ya, saya lupa Lazio, Napoli atau apa gitu ya, kayaknya ada gitu. Kemudian juga ada beberapa pertukaran yang menjadi sponsor di beberapa tim sepak bola ya, di beberapa liga dunia. Ya, selain itu juga Metaplanet Jepang, mereka baru saja membeli saham Bitcoin senilai 500 juta yen. Nah, ini baru saja terjadi. Jadi, sejak di bulan Juli atau Juni ya, Metaplanet ini mereka gemar banget membeli Bitcoin. Hey, keren banget nih. Dan selanjutnya datang dari PP. Wow. PP kita lihat pergerakan harganya dan selalu trending topik di CoinMarketCap. Dan saat ini 7 hari terakhir ya masih oke lah. Di naiknya di angka 4 persenan atau di nengkol di angka 0,12 0,13 rupiah, dan volume pedagang mereka kita lihat hari ini yang lumayan naik 9% atau kurang lebih 10% naik, dan di sini volume pedagang mereka 24 jam tembus hingga 639 juta dolar Amerika Serikat. Dan saat ini untuk holder mereka sudah lebih mencapai peningkatan yang signifikan, bahkan holder mereka tembus sampai dengan 273.636 holder. Jadi ya mungkin dalam waktu dekat bisa tembus di angka 280.000 holder ya. Kemudian di sini juga ada beberapa aktivitas dari beberapa paralel dari si PP ini. Ini kalian bisa lihat di bawah dari exchange Bitstamp. Ada yang melakukan transaksi hingga 287.000 dolar yang melakukan pembelian dari si PP ini. Kemudian juga dari Get.io ada yang melakukan transaksi hampir dari 1 juta dolar ya, 999.000 ya, kurang lebih 1 juta dolar ya, atau senilai 122 miliar dari PP, yang mana dilakukan pembelian dari Get.io. Kemudian dari Uniswap juga ada yang melakukan transaksi hingga 2,9 juta dolar atau setara dengan 353 miliaran PP. Wow, banyak banget nih. Kemudian ada juga melakukan transaksi hingga 440 ribuan dolar atau 54 miliar PP, dan ada juga yang melakukan transaksi hingga 260 miliar PP dan sekitar 2 jutaan dolar. Jadi banyak sekali beberapa transaksi yang masuk ketika market lagi bearish dan momen buy the dip mereka manfaatkan oleh beberapa paralel tersebut. Makanya saya bilang kayaknya baik-baik aja buat ditanyakan datang nih. Bahkan di sini ada beberapa pergerakan yang sangat signifikan banget. Bahkan ada yang melakukan sekitar hingga 420 miliar token, yang mana dilakukan dalam dua kesempatan yang berbeda. Mereka menggunakan sekitar 3,13 juta US dollar, dan di sini mereka telah melakukan pembelian dengan sangat signifikan, yaitu kurang lebih 420 miliar PP. Wow, mantep banget kan? Beberapa transaksi ini mengejutkan beberapa komunitas karena well-nya udah mulai masuk lagi ini dari si PP. Jadi momen bullish buat si PP ya kita nantikan banget gitu. Tidak hanya itu juga ada dari pertukaran Binance yang melakukan pembelian dengan sangat signifikan sekitar 4,2 juta dolar ketika momen buy the dip ini, yang mana dilakukan oleh pertukaran Binance di transaksi platform tersebut dengan melakukan pembelian dari si PP tersebut. Bahkan beberapa analis juga memprediksikan bahwa harga PP bisa melonjak lebih dari 24% karena banyaknya whale atau para paus dan melonjaknya arus masuk dari Ethereum ETF spot. Nah, makanya kita nantikan banget. Bahkan ada beberapa prediksi yang sangat menarik banget gitu ya. Dan ini beberapa prediksi dari tahun 2024 hingga tahun 2030. Berapakah harga PP? Menurut beberapa analis, ini sesuai dengan pertumbuhan market cap dari Bitcoin dan beberapa altcoin serta meme coin. Ini kita lihat ini secara analis mereka memprediksi di kuartal ketiga tahun 2024 bahwa si PP potensial bisa terendahnya di angka 0,012 dolar atau kurang lebih ya 0,2an 0,3an rupiah lah ya. Kemudian di sini kita lihat di kuartal atau di akhir tahun 2024 kemungkinan PP bisa sih katanya di angka 0,7 atau 0,8an rupiah.
Kemudian tahun 2025 lebih dekat dari angka Rp1, dia bisa bertembus di angka Rp1. Dan ini dari tahun 2026 hingga 2030 kemungkinan rata-rata si harga PP dia sudah melakukan kill 2.0. Jadi sudah melakukan kill 2.0. Artinya stand dia udah di atas Rp1, mungkin 5 atau di atas seperti Plocky Inu gitu ya, atau di atas Rp10. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dalam dunia cryptocurrency, apalagi meme coin ya. Kita nantikan banget pengumuman selanjutnya buat PP. Semoga saja kalian bisa mendapatkan kenaikan yang sangat signifikan sehingga mendapatkan keuntungan yang sangat signifikan juga dari si PP dan bisa merubah ngangkat keluarga derajat kalian semua. Amin. Yes. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena di kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.